Halo kimiawan muda, kembali bersama kita Abe dan Ita membahas terkait dunia kimia yang pastinya selalu asik dan menyenangkan. Di video kali ini kita mau membahas tentang sejarah nih sob. Kira-kira sejarah apa ya? Sejarah asam dan basa. Nggak usah berlama-lama, check this out. Tahukah kamu, istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu tumbuh-tumbuhan. Asam dan basa merupakan sifat yang dimiliki oleh zat-zat kimia dan telah diketahui sejak berabad-abad lalu. Hingga di pertengahan abad ke-17, studi mendasar mengenai asam dan basa dimulai. Dalam perkembangan teorinya, para ilmuwan berusaha mendefinisikan asam dan basa yang sebenarnya, serta penggolongannya. Penentuan suatu zat termasuk dalam golongan asam atau basa semata-mata bergantung pada sifat-sifat unik yang dapat diamati dari sifat zat tersebut. Pertama, sifat-sifat asam disistematisasikan oleh Robert Boyle pada tahun 1663. Boyle memperhatikan golongan zat yang memiliki rasa masam, memiliki kemampuan untuk mengubah warna pewarna nabati atau indikator pewarna nabati, kecenderungan untuk bereaksi dengan logam tertentu untuk menghasilkan hidrogen, serta daya pelarut yang tinggi. Zat-zat ini disebut sebagai asam. Selanjutnya, pada tahun 1744, Raoul mengenalkan basa sebagai kelas senyawa yang dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, memiliki sifat licin, dapat menetralkan asam dengan membentuk garam dan air, serta memiliki rasa pahit. Definisi eksperimental mengenai asam mengalami penyimpangan pada studi Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1787. Lavoisier mengamati banyak asam yang ia jumpai berasal dari penggabungan unsur oksigen dengan metaloid seperti belerang dan fosfor. Percobaan yang dilakukannya membuktikan bahwa senyawa-senyawa yang mengandung atom fosfor dan belerang, jika dibakar dengan oksigen kemudian dilarutkan dalam air, akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Hal tersebut menyebabkan Lavoisier menyimpulkan bahwa sifat-sifat khusus dari asam disebabkan oleh adanya oksigen, atau dapat dikatakan bahwa oksigen merupakan komponen esensial dari semua asam. Namun, kesimpulan Lavoisier ini diragukan oleh beberapa ilmuwan. Pada tahun 1810, Sir Humphrey Davy menentang pernyataan asam yang disampaikan oleh Anthony Lavoisier. Ia menemukan bahwa asam hidroklorida yang merupakan asam hidrohalida tidak mengandung unsur oksigen. Tepatnya pada tahun 1816, beliau menyatakan bahwa hidrogen terdapat pada semua spesies asam. Tapi tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam. Selanjutnya, pada 1814, Joseph Louis Cayley-Loussac menyimpulkan bahwa asam adalah zat yang dapat menetralkan alkali dan kedua golongan senyawa tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya, pada tahun 1838, Liebig mendefinisikan asam sebagai zat yang memiliki atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam, sedangkan basa merupakan zat yang memiliki atom hidrogen yang tidak dapat digantikan oleh logam. Definisi dari Liebig ini bertahan kurang lebih 50 tahun dengan sedikit perubahan. Dari sana kemudian konsep seperti Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, Buxtehude, dan lain-lain mulai diajukan. Di akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1887, Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepas ion H+ atau H3O+ dalam air, sedangkan basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH- dalam air. Konsep Arrhenius ini hanya berlaku dalam larutan air saja. Setelah itu, pada tahun 1923, Bronsted dan Lowry mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Asam juga didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Pernyataan tersebut disampaikan
dikembangkan oleh Lewis pada tahun 1916. Selanjutnya pada tahun 1928 dikembangkan oleh K.D. Ashley terkait dengan asam basa sistem pelarut. Apa sih asam basa sistem pelarut itu? Ya, asam sistem pelarut merupakan golongan zat kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan konsentrasi kation karakteristik dari pelarut tersebut. Contohnya yaitu NH4Cl dilarutkan dalam cairan NH3, maka NH4Cl bertindak sebagai asam sistem pelarut. NH4Cl terionisasi menjadi NH+ dan Cl-. NH4+ inilah yang disebut kation karakteristik pelarut atau KKP. Sedangkan basa sistem pelarut merupakan suatu golongan zat kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan anion karakteristik pelarut tersebut. Contohnya, ketika melarutkan kristal NaCl dalam cairan PoCl2, maka NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Cl- inilah yang disebut anion karakteristik pelarut atau AKP. Dilanjutkan, teori asam basa Lux-Fluid di mana merupakan penghidupan kembali teori asam basa oksigen yang diusulkan oleh kimiawan Jerman Hermann Lux pada tahun 1939. Kemudian dikembangkan oleh Haken-Fluid pada tahun 1947. Konsep teori asam basa Lux-Fluid ini dilanjutkan berdasarkan ion oksida. Konsep ini digunakan untuk menerangkan sistem non-proton yang tidak dapat dijelaskan dengan definisi asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori Lux-Fluid, asam adalah spesi atau zat akseptor ion oksida, sedangkan basa adalah spesi atau zat pendonor ion oksida. Lanjut, pada tahun 1938, Usanovic ia menyatakan bahwa asam merupakan setiap spesies kimia yang bereaksi dengan basa, melepaskan kation dan menerima anion atau elektron. Sedangkan basa merupakan setiap spesies kimia yang bereaksi dengan asam, melepaskan anion atau elektron dan bergabung dengan kation. Lanjut, pada awal 1960, Pearson memberikan konsep yaitu asam basa keras dan lunak. Apa asam basa keras dan lunak ini? Ya, kekerasan yang dimaksud adalah sifat mempertahankan elektron valensi dengan sangat kuat. Sedangkan kelunakan yang dimaksud adalah sifat menahan elektron valensi yang longgar. Nah, asam keras sendiri merupakan atom kation atau akseptor ukuran kecil, memiliki keadaan oksidasi tinggi dan tidak ada elektron yang mudah terpolarisasi atau dilepaskan, contohnya H+, Li+, dan K+. Sedangkan asam lunak merupakan atom atau kation ukuran panjang, keadaan oksidasi rendah, serta elektron mudah terpolarisasi atau dilepaskan, contohnya Pb2+, Ag+, dan Cu2. Sedangkan pengertian basa keras sendiri adalah atom anion atau donor ukuran kecil, lebih kecil muatan negatif, dan elektron terikat erat atau elektron tidak terpolarisasi. Contohnya adalah H2O, NH3, dan OH-. Sedangkan basa lunak adalah anion ukuran besar atau atom donor, muatan negatif lebih banyak, elektron terikat longgar, atau elektron terpolarisasi, contohnya Cn- dan SCn-. Nah, pada umumnya asam keras lebih suka mengikat basa keras dan asam lunak lebih suka mengikat basa lunak. Gimana nih kimiawan muda? Abe dan Ita sampai di sini dulu ya. Semoga kalian semua paham dan dapat bermanfaat materi yang kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.